Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam artikel ilmiah. Apa sih itu penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam artikel ilmiah? Bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah kebahasaan ini yang kita analisis ini ada 5. Yang pertama ini ada kata diksi yang sesuai, kalimat efektif, paragraf yang padu, kamus besar bahasa Indonesia, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kata diksi ini adalah kata-kata yang digunakan dalam konteks yang tepat dan sesuai dengan topik. Yang kedua ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sasaran serta menarik perhatian pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, paragraf padu. Paragraf padu ini paragraf yang menyajikan ide atau relasi dengan jelas dan logis yang menggunakan alur pikir teratur serta tepat sasaran. Dan yang keempat ini ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah kamus yang mengacu pada tata bahasa yang digunakan secara umum dalam bahasa Indonesia. Yang kelima ini ada EYD. EYD ini adalah aturan ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk memperbaiki ejaan yang sebelumnya. Artikel yang kita analisis ini ada 3. Yang pertama ini yang berjudul Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel yang kedua ini judulnya tentang analisis kegiatan pengelolaan rekam medis rawat inap pasien kanker payudara program Jamdasmas untuk mendukung pengelolaan pembayaran kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tahun 2011. Dan artikel yang ketiga ini tentang pengenalan ilmu rekam medis pada masyarakat serta kewajiban tenaga kesehatan di rumah sakit. Yang selanjutnya kita akan menganalisis artikel yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fernanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pertama yang berjudul Analisis Ketidaklengkapan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang ditulis oleh Tiara Wahyu Pamungkas, Triani Marwati, dan Solihah. Afiliasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Untuk abstraknya meliputi metode, tujuan, hasil, dan kesimpulan. Metode yaitu non-eksperimen dan tujuannya untuk mengetahui penyebab ketidaklengkapan pengisian pada berkas RM pasien Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dan untuk hasilnya, presentasi ketidaklengkapan berkas RM bagian penyakit Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebesar 40,43%. Penyebab ketidaklengkapan pada pengisian berkas RM bagian penyakit adalah keterbatasan waktu dan ketidakdisiplinan petugas kesehatan terhadap ketidaklengkapan pengisian berkas RM. Untuk kesimpulannya, kelengkapan pengisian berkas RM sangat penting untuk mengatur jalannya kegiatan dan komunikasi antar personel terkait sebagai dasar mutu pelayanan, faktor yang menjadi kendala yang harus diatasi jika semua petugas menyadari pentingnya kelengkapan pengisian file RM dan menjalankannya. Selanjutnya ada paragraf yang padu. Paragraf yang padu di sini ada rekam medis yang merupakan salah satu bagian penting dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Kedua, ada paragraf tidak padu. Pada paragraf yang tidak padu,
Pada analisis ketidaklengkapan review laporan penting, pada paragraf pertama dan kedua itu tidak saling berkaitan. Yang seharusnya ada kata penghubung di paragraf kedua. Selanjutnya ada kalimat tidak efektif, yaitu populasi dalam penelitian ini merupakan berkas rekam medis. Ejaan yang disempurnakan itu sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan tidak ada kalimat yang tidak sesuai. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimatnya itu sudah sesuai dengan KBBI. Dan selanjutnya untuk analisis yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfi Mufidah. Baik, untuk analisis yang kedua ini yang berjudul analisis kegiatan pengelolaan rekam medis rawat inap pasien kanker payudara program Jamkesmas untuk mendukung pengelolaan pembiayaan kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tahun 2011 oleh penulis Hana Abdullah, afiliasi atau universitasnya ini Fakultas Kesehatan Masyarakat Diponegoro, Universitas Diponegoro. Pada bagian abstrak ini mencakup 4 pokok. Yang pertama ini ada tujuan. Tujuan pada analisis kedua ini yaitu untuk menganalisis kegiatan pengelolaan rekam medis rawat inap pasien kanker payudara program Jamkesmas. Metode yang digunakan ini adalah survei deskriptif, metode kualitatif, dan pendekatan cross-sectional study. Hasilnya adalah tahapan kegiatan pengelolaan rekam medis rawat inap pasien kanker payudara sama Jamkesmas sama dengan pengelolaan rekam medis pasien bedah umum. Kesimpulan, yaitu kegiatan pengelolaan rekam medis rawat inap kanker payudara Jamkesmas tahun 2011 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur rekam medis rumah sakit. Perihal pencatatannya, data pelayanan ini masih terjadi ketidaklengkapan dan manajemen rumah sakitnya perlu menerapkan SPO atau Standar Operasional Prosedur lembaran wajib dalam rekam medis rawat inap pasien bedah Jamkesmas. Yang selanjutnya ini ada kaidah yang akan saya analisis. Yang pertama ada kata diksi. Pada kata diksi ini adalah tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kegiatan pengelolaan rekam medis rawat inap. Pada kata dalam ini seharusnya tidak perlu dicantumkan karena pada kata ini sudah mencakup. Jadi contohnya seperti ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegiatan pengelolaan rekam medis rawat inap pasien kanker payudara, atau tujuan penelitian ini sama saja sih sebenarnya. Yang kedua ini pada kalimat efektif ini adalah kesehatan adalah hak dan investasi. Semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Yang ketiga ini ada paragraf yang padu. Pada paragraf padu ini sudah sesuai pada ketentuan, yakni paragraf yang misal contoh pada paragraf pertama dan kedua ini menyambung atau saling berkaitan seperti itu. Pada kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD ini terdapat kalimat yakni penyiapan software dan aktivasinya. Pada penyiapan software ini, pada kata software seharusnya itu dicetak miring. Yang selanjutnya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada kata penunjang medik, ini seharusnya
kata medik itu tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ada ini hanya medis. Kata medik ini tidak baku. Yang selanjutnya ini pada analisis ketiga ini akan dijelaskan teman saya yang bernama Fernanda. Padanya saya persilahkan. Baik, untuk analisis yang ketiga atau yang terakhir, yang berjudul Pengenalan Ilmu Rekam Medis pada Masyarakat serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, yang ditulis oleh Ulil Holili, afiliasi staf pengajar Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Untuk abstraknya itu meliputi tujuan, hasil, kesimpulan, dan juga metode. Untuk tujuannya, untuk pengenalan ilmu rekam medis pada masyarakat serta kewajiban tenaga kesehatan di rumah sakit. Metodenya itu memakai metode kualitatif. Hasilnya, tenaga kesehatan yang tidak membuat rekam medis selain mendapat sanksi, hukum juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan etik sesuai dengan UU Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia atau Kodegi. Dan untuk kesimpulannya, rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Kemudian diperbarui dengan Permenkes nomor 269 atau Menkes atau Per atau 3 atau 2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada kata diksi yang sesuai, yaitu rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Untuk kalimat yang tidak sesuai dengan kata diksi, yaitu di samping itu berkolaborasi inter dan intraprofesi yang terkait dalam pelayanan kesehatan yang meliputi organisasi profesi, leadership, komunikasi efektif, informasi efektif, dan efisien. Nah, untuk kata yang itu sebenarnya tidak usah dicantumkan karena di depan itu sudah ada kata yang, jadi tidak usah dicantumkan. Selanjutnya ini ada ejaan yang disempurnakan. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan layanan atau tindakan. Pada tanda petik ini seharusnya tidak dicantumkan karena sudah ada titik, karena ini merupakan akhir kalimat. Dan pada awal kata setiap ini tidak diberikan tanda petik, cuman yang akhirnya tindakan ada kalimat petik, tanda petiknya. Jadi ini seharusnya dibuang saja, jadi titik saja. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ini aspek keuangan rekam medik dapat menjadi bahan untuk menetapkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Aspek penelitian rekam medik. Pada kata medik ini merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya ini tulisannya adalah medis. Dan sudah saya teliti di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kata medik. Selanjutnya ini ada paragraf padu. Paragraf padu ini rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Paragraf yang tidak padu ini ada untuk itu rekam medik mempunyai makna yang lebih luas selain kegiatan pencatatan. Pada paragraf kedua seharusnya tidak data medik
Jadi tidak nyambung. Seperti itu sih. Seharusnya ada kata penyambungnya. Yang terakhir ini ada kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektifnya ini angka medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit. Pada kata yang ini seharusnya tidak usah karena tidak sambung. Seharusnya contohnya seperti ini. Rekam medis merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit pelayanan medis. Seperti itu sudah sesuai dan sudah mencakup informasi yang menarik dan untuk dibaca. Kalimat efektif yang sesuai ini, rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter gigi, dan pimpinan sarana kesehatan. Seperti itu. Salam hidup kesepian tanpa kasih sayang. Sekian Dan terima kasih.